Macam-macam. Oke, Bu. Oke. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Genewa alias Aco dalam Tribun Podcast pada hari ini. Ini hari apa, Bu? Hari Senin. Senin 11 Juli 2022. Maaf, saya memang biasanya begitu, Bu. Tes dulu masih Tes dulu. hafal hari atau enggak? Masih Iya. ingat hari atau enggak? Iya, mungkin saya juga sudah mulai tua. Oh enggak ya, orang boleh tua dari casing. Oh ya. Oke, saya lanjut. Oke, Tribuners, saya ketemu mungkin Tribuners di rumah bisa kenal dengan Ibu Koni Rumondor, Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara. Selamat sore, Ibu. Selamat sore semua. Iya. Kita membahas pasti politik. Siap. Iya. Tema kita kali ini Tribuners silaturahmi politik Gerindra Sulut. Nah, Ibu Onik, saya memang tertarik dengan kata silaturahmi ini karena biasanya sangat jarang, bahkan tidak pernah mungkin belum pernah partai politik di daerah itu melakukan silaturahmi politik dengan partai politik yang lain. Itu biasanya cuma di tingkat nasional, tingkat pusat. Lalu di daerah ini bukan momen pilkada juga. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Terima kasih Aco. Jadi sebenarnya sebelum ada ini tergantung bagaimana kita membaca situasi, perkembangan kita baca. Sebelum ada safari yang kita lihat ya di pusat, dan kita tahu juga apa rencana DPP ke depan, saya sudah merencanakan lebih dulu. Jadi tinggal kita tanpa melihat DPP sudah melakukan koalisi dengan partai-partai mana, kita bukan di situ dulu. Jadi kita masih menganggap bahwa safari politik yang akan kita lakukan ini adalah, dan mohon maaf, kita hanya pilih partai yang ada punya kursi di provinsi karena mengingat waktu ya, jangkauan waktu kita untuk bisa bertemu dengan teman-teman di partai politik itu terbatas. Dan pikiran saya belum tentu juga mereka ingin ketemu dengan kita, tetapi kita sudah berniat lebih dulu untuk ketemu. Tujuan kita adalah mencoba menyamakan visi, dan pasti memang berbeda, tetapi tujuan kita satu, menurut saya ya. Tujuan kita satu, politik ini apa sih tujuannya? Kita bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kita akan bekerja di sana. Di tujuan itu kita nanti akan bekerja untuk menyenangkan hati rakyat, mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu saja. Dan kalau nanti bertemu, nah itu baru kita akan sama-sama bertukar pikiran, keinginan kita Partai Gerindra itu seperti apa, dan kita akan dengar teman-teman kita, keinginan mereka dari partai mereka sendiri. Jadi ini inisiatif Ibu sendiri, Iya. bukan gerakan nasional, Bukan. berarti cuma di Sulut. Barangkali sekarang diikuti oleh teman-teman yang lain di daerah-daerah lain, karena kemarin kami baru dapat perintah dari DPP untuk melakukan hal yang sama, padahal kita sudah duluan. Jadi sepulangnya saya di DPP kemarin kan ada pertemuan seluruh DPW partai PKB yang sudah memang ada ikatan kerjasama dengan kita PKB, dan sudah bertemu kita DPW-nya se-Indonesia dan DPD Partai Gerindra se-Indonesia. Gitu. Jadi pulang dari sana, saya tinggal menerima surat balasan saya. Jadi saya sebelum ke sana tuh surat sudah masuk ke 9 parpol yang akan kita kunjungi bersilaturahmi. Bukan saja partai politik, tetapi
di institusi keagamaan kita juga ada menyurat. Kemarin kalau Aco ada lihat, orang ada berkunjung silaturahmi dengan ketua MUI gitu. Nanti dengan Gemim kita sudah bikin surat tapi belum ada jawaban. Juga dengan gereja-gereja, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, institusi yang lain itu kita sudah menyurat, tapi lagi menunggu jawaban-jawaban waktu dari mereka. Nasdem juga sudah, mereka sudah jawab permohonan kita dan kita sudah ketemu. Sudah berapa partai yang Ibu? Baru 2, baru PKB dan Nasdem. Saya sudah sempat kontak sama Pak Gop lewat WA, tapi beliau masih Pak Gop bilang masih di Jakarta. Itu selaku beliau adalah ketua DPD PDIP Sulawesi Utara. Kemudian ada juga partai lain sudah kontak waktu dengan Partai Golkar. Waktu itu Bu Ketua Teti kasih waktu tanggal 30, tapi pada saat tanggal 30 itu kita tidak bisa, karena tanggal 30 itu yang kita ketemu dengan DPW PKB se-Indonesia. Nah, apakah pembicaraan atau silaturahmi politik dengan PKB kan istilahnya kan sudah kerjasama, sudah terjalin. Apakah isi pembicaraan silaturahmi politik dengan PKB sama dengan partai-partai yang lain? Tentu akan berbeda karena kita kalau dengan PKB kita sudah ada kerjasama, tetapi kalau dengan partai-partai yang lain kan belum ada kerjasama. Jadi saya masih menganggap di situ saya yang pertama memang menyampaikan kepada teman-teman. Saya tahu ini sulit karena kepentingan politik itu kita sangat berbeda-beda. Tujuannya satu saya kira ya. Dikumpul bagaimana banyak pun saya tahu tujuan kita sama, satu. Tetapi soal kepentingan itu, politik ini kan kepentingan. Soal kepentingan itu kita harus rebut secara sendiri-sendiri. Nah, karena tokoh kita, karena ketua umum kita Bapak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan untuk mendukung beliau maju dalam Pilpres 2024 ini, ketika kita semua tahu bahwa Pak Prabowo juga ini orang Sulawesi Utara. Jadi dengan dengan pikiran satu kalimat bahwa orang semua ini bersaudara, saya coba datang kepada teman-teman itu untuk mengungkapkan bahwa kalau bisa orang bersatu untuk presiden. Sulawesi Utara ini orang bersatu untuk pilihan presiden. Ataupun seandainya mereka karena kepentingan tidak bisa mengikuti apa kata kita, tetapi yang kita himbau adalah rakyat yang notabene itu ada kader-kader partai lain, kalau mereka suka mau memilih Pak Prabowo, saya minta mereka itu legowo, maksudnya jangan menekan kader-kadernya yang ingin memilih Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada teman-teman partai politik yang lain, mudah-mudahan juga mereka setuju, dan waktu ketemu dengan Nasdem sepakat kita bahwa orang sama-sama mengawal untuk pemilu 2024 ini agar tidak ada kecurangan, tidak ada fitnah, tidak ada hina, saling menjelekkan antar partai. Saya mau mengatakan bahwa ayo orang sama-sama fair, bertanding fair, tidak usah memakai politik hitam, politik busuk, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Apakah Ibu memang khawatir itu muncul? Bukan soal khawatir, karena itu memang sering muncul dalam setiap pemilu. Itu pasti. Jadi kita bilang kalau orang ingin bangsa ini ke depan itu lebih baik, maka baik itu harus dimulai dari kita sendiri. Kita ini nanti pelaku sejarah dalam pelaksanaan pemilu. Harus dimulai dari kita.
Itu maksudnya. Nah, terkait tadi Ibu bilang politik ini dinamis. Ya. Nah, Gerindra dengan PKB sudah menyatu. Kira-kira ini sudah paten atau Ibu sendiri mungkin masih ada keraguan-raguan, kader sendiri masih ada keraguan-raguan bahwa ini akan berubah? Sebagai kader, sebagai pengurus di tingkat daerah, orang itu harus percaya kepada apa yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat. Dan itu bukan persoalan main-main. Terus orang itu melaksanakan keputusan itu pasti konsisten. Tidak, kita pastikan tidak akan berubah. Ya. Oke, Bu. Kita kembali ke soal Ibu tadi bilang silaturahmi ini juga sekaligus mempromosikan calon presiden Pak Prabowo Ya. adalah orang Sulut. Tapi mungkin saya bisa mengingatkan kembali mungkin 2019 Pak Prabowo kalah bahkan di kampung halaman orang tuanya. Kalau kalah dan menang itu cuma soal takdir. Jadi barangkali di tahun-tahun itu belum takdirnya Pak Prabowo. Tapi kita percaya bahwa 2024 itu adalah takdir Pak Prabowo, takdir kita semua. Apakah ada strategi khusus untuk di Sulut ini menjaga elektabilitas Pak Prabowo selalu di atas, Bu? Ya, Bagaimana puji Tuhan. menjaga elektabilitas ini tetap tinggi? Salah satu saja ya strategi. Kalau strategi kita buka, itu bukan strategi. Tetapi salah satu gerakan kita adalah terus bergerak mempromosikan Pak Prabowo. Itu. Ke semua. Ya, kita harus jual Bapak itu sampai ke tingkat lingkungan, jaga, dan itu kita kerjakan semua. Itu juga memang sudah dipesankan ke semua kader. Ya, itu langsung dari DPP. Oke, Bu, kita tentang persiapan pemilihan legislatif. Ya. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Kita satu Sulut itu sudah hampir selesai, sudah hampir rampung persiapannya. Dan karena ini waktunya masih cukup panjang, jadi kita masih punya waktu untuk menambah, mengurang, seleksi calon-calon yang sudah ada, sudah daftar di kita. Apakah nanti partai lebih mementingkan kader atau mungkin lebih terbuka dengan tokoh-tokoh yang punya nilai jual tinggi yang mau bergabung? Kader dan tokoh. Jadi yang penting semua kita kan ada syarat. Kita punya syarat dan apakah itu kader, kalau dia memenuhi syarat is okay. Kalau tokoh-tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang ingin bergabung dengan kita dan dia memenuhi syarat, itu welcome. Kalau bilang kader, kalau dia tidak memenuhi syarat, kita tidak bisa terima. Syarat utama yang menurut Ibu penting apa itu? Mau membesarkan Partai Gerindra, mau sama-sama memenangkan Pak Prabowo jadi presiden, dan mau sama-sama membesarkan Partai Gerindra ke depan. Oke. Saya dengar ada berapa tokoh Sulut, Ya. katanya mantan-mantan jenderal yang mungkin mau bergabung di Gerindra. Kira-kira bisa Ibu mengkonfirmasi apakah kabar itu betul atau bagaimana? Ya. Itu yang pertama, kami dengan mereka tokoh-tokoh itu mau bergabung dengan kita, tentu kita merasa senang, merasa bangga bahwa partai kita ini ternyata dipercaya oleh tokoh-tokoh besar itu untuk bergabung dengan kita. Itu aja. Ada bocoran, Bu? Siapa-siapa?
Ay, jangan dulu bocor-bocor. Kalau bocor-bocor semua tertumpah, semua tak buang. Nah, Ibu, masih soal persiapan caleg ini. Nah, tadi Ibu bilang syarat utama itu mau membesarkan partai, Iya, kemudian juga mau memperjuangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, di Solo, memperjuangkan dan memenangkan ya. mhm, adakah target yang lain? Mungkin target hitung-hitungan kursi untuk eh, Gerindra Solo sendiri, mau ke DPR RI berapa, DPRD berapa? Pokoknya orang pe target satu, Mhm, lebih dari pemenang. mhm. Itu aja. Nggak paham? Bisa dijelaskan, Bu? Mungkin. Pokoknya orang pe target satu, Hmm, harus lebih daripada pemenang. berarti harus melebihi yang dicapai. Pokoknya orang harus lebih dari pemenang. Iya, oke, Bu. Nah, nah ini juga saya juga mau konfirmasi tentang kabarnya Ibu juga mau coba jadi caleg ke DPR RI. Saya kira saya tugasnya sekarang membesarkan dan mau memperbaiki, membesarkan dan memenangkan Partai Gerindra. Saya belum berpikir saya itu mau menjadi caleg anggota DPR RI kah atau provinsi kah atau apa, enggak. Belum. Karena target saya mengikuti perkembangan yang akan saya capai. Itu. Selama Ibu memimpin mengatur persiapan ini, ada kira-kira tantangan yang dihadapi? Banyak. Kalau tantangan itu, orang pe bangun pagi jo, mau berdiri dari tempat tidur, so tantangan itu. Jadi, apalagi di politik. Politik itu kan tantangannya bukan sedikit, bukan kurang. Pokoknya bukan sedikit, bukan tantangan, bukan yang ringan-ringan yang orang dapat. Itu yang berat-berat. Tapi itulah seninya. Jadi orang mesti melaksanakan itu dengan santai tapi serius. Dari internal, eksternal? Kalau dari internal ya ada, dari eksternal juga ya ada. Tapi kalau kita fokus, maka soal tantangan-tantangan itu kita nak lihat. Kita nak akan lihat ke situ. Karena kita fokus kepada tujuan kita. Itu. Oke, Bu. Nah, bagaimana? Silakan, Bu. Nah, Ibu ini tentang proses perekrutan kader. Tadi kan Ibu juga bilang ya selama yang mau bergabung itu mau dan juga berniat membesarkan pantai itu diterima. Sulit enggak, Bu, memutuskan ini harus ambil yang ini, karena pasti banyak yang menyukai Gerindra kali ini. Iyo, lantaran DP Ketua DPD tuh cantik bagaimana lagi. Nah, untuk proses seleksinya, Orang ada syarat, Aco. Jadi, kan kena mungkin Aco kita bilang Pak Aco, orang syarat itu apa masuk Partai Gerindra? Orang mau baca di Partai Gerindra. Saya cukup intern orang yang tahu. apakah ada survei-survei tertentu untuk mengukur? Orang akan survei sendiri. Aco mau melamar Pak orang mau jadi caleg, silakan. Sepanjang memenuhi syarat, isi orang formulir, memenuhi syarat, orang terima. Nanti setelah itu Aco akan orang survei. Oh ya. Kalau Aco nggak cukup angka survei itu, kita akan gugurkan. Itu Kita kan terima caleg itu nggak sedikit. ada berapa sekarang, Bu? Banyak itu, satu-satu dapil banyak yang orang terima karena untuk seleksi. Itu. Berarti surveinya itu bisa berkali-kali. Ya, Karena kan sepanjang sebelum keluar DCT, kita akan lakukan survei terus. berarti saringannya ketat sekali, Ya. Bu, ya. Iya.
Karena kita kan tujuan mau lebih dari pemenang, ya kita nggak boleh asal-asal. Ibu sendiri kalau mau jadi caleg akan ikut disaring juga dong? Iya dong, masa kita yang bikin DP prosedur kemudian kita yang langgar, nggak bisa. Nanti karena kita punya tim, kita ada tim Bapilu, ada tim IT, ada OKK, ada tim penjaringan tuh. Saya akan tunduk kepada proses keputusan dari tim penjaringan. Kira-kira Tidak memaksakan diri. Kalau memang kita surveinya jelek, ngapain kita mau dipaksa-paksa diri, bukan karena kita ketua DPD. Oh, nah ketua DPD mesti enggak. Fair tuh orang. nah sekarang apakah itu karena ini kan Ibu bilang terbuka, tidak membatasi siapa saja. Iya. Nah, prosesnya itu saya membayangkan karena memang Gerindra lagi populernya sekarang, banyak orang suka. Puji Tuhan. Saya membayangkan kerja para pengurus ini berat sekali untuk menyeleksi. Nyandak juga, nyandak juga. Ndak, ini orang ndak pernah mau apa namanya berpikir bahwa ini sangat berat. Ini apa namanya senang. Ini orang bahagia terima ini banyak orang mau mendaftar. Senangnya karena orang bisa memilih. Kalau cuma sedikit yang daftar, orang susah mau pilih. Ini kalau yang daftar kemari kong tuh suara 1, 2, 3 cuma boleh iko bertanding kor di Gema Sangkakala gimana? Ya. Kan jadi lebih banyak orang mendaftar, kita lebih senang. Yang penting proses seleksinya. Iya, ya. Itu nggak bisa lewat dari situ. Ya. Kita kembali ke silaturahmi politik ini, Bu. Penasaran, Acok kan? Saya bisa ke sana kembali ke sana. Silakan. Iya. Nah, habis dari PKB kemudian Nasdem baru-baru, kemudian sudah MUI. Apakah memang cuma politik dan keagamaan saja yang disasar? Oh, enggak. Tokoh-tokoh masyarakat juga. Tadi kan kita berkunjung ke salah satu tokoh masyarakat kita. Itu orang mesti cari baku dapat, baku tukar pikiran, sampai boleh ada kesepakatan. Apakah mereka mau mendukung kita atau tidak? Di situ kita tahu. Jadi enggak usah, kalau kita sih sekarang enggak sifatnya orang tunggu-tunggu di tampak orang mau datang melamar. Iya. Orang sifatnya sekarang jemput bola. Jadi caleg-caleg pun enggak sedikit yang orang datang, orang jemput. Yang potensi-potensi itu semua orang jemput, enggak orang tunggu-tunggu dia datang. Enggak. Jadi ada dua pola. Gitu, Cok. Nah, saya melihat arah, kalau saya lihat ya, Menurut Acok bagaimana itu? Kita apa namanya cara itu? Apakah cara itu bagus atau nyana? Itu sekarang kita yang bertanya Pak Acok. Acok kan saya jadi narasumber, Bu. sekali-sekali kasih tahu Pak orang. Oh, ini begini bagus, ini begini nyanda. Saya cuma melihat caranya Pak Prabowo sekarang. Iya. Pak Prabowo sekarang itu lebih mendekati milenial. Kita Sering ke kampus-kampus. belum ke kampus. Nah, Kita belum ke kampus. itu yang Tapi kita punya tim turun dulu. Cari apa namanya informasi dulu. Kita bisa masuk ke sana atau belum? Karena ini masih panjang. Jadi kita lebih pentingkan kepada ya kita lebih dulu kan ke politik, ke sesama partai politik, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu lebih kita pentingkan dulu, baru kita tim milenial ini yang sudah berjalan diam-diam, baru kita tarik kesimpulannya. berarti Kita ada gerak senyap ini, Bu. sudah buka deh. Gerak senyap ini. Milenialnya Gerindra. Oke. Saya bisa saya memang mau menanyakan itu sebenarnya.
karena melihat Pak Prabowo lebih banyak mendekati kaum milenial. Nah, saya mungkin memang mau bertanya. Mm-mm. Nah, di Gerindra Sulut ini mendekati milenialnya itu bagaimana? Itu. Pancing-pancing aja ini. Tapi ternyata sudah bergerak senyap Sudah, ini. sudah Kayaknya itu sudah. kalau itu jangan dulu tanya-tanya soal itu. Karena Gitu. itu orang belum backing. Nanti kalau orang belum backing, kau orang semua bicara dong semua backing. Ini terbuka ini, ini barang ini kan ini semua lia. Mhm. Tapi itu kan sudah umum dilakukan oleh partai-partai juga sekarang. Dengan Iya, apa coba? Partai mana? maksudnya kan selama ini kan partai melalui kader-kader milenialnya kan sudah mulai Kerja. kerja. Orang juga punya kader milenial Mhm. dan orang juga sudah kerja. Mhm. Cuma strategi apa khusus untuk milenial itu nanti. Mhm. Karena kalau bicara milenial ini setiap hari berkembang. Jumlah milenial nanti jadi pemilih, catat. Tiap hari itu berkembang jumlahnya. Ada yang anak-anak yang 17 tahun hari ini, 17 tahun besok, sepanjang hari ada. Dan itu yang kita monitor, jaga dulu. Berarti pendekatannya juga ke media sosial, Bu? Iya. Iya. Habis pertanyaan Banyak, saya ini, Bu. banyak itu. Jangan kira setiap hari tambahan-tambahan anak-anak 17 tahun dulu. Banyak itu. Itu nak boleh orang nak boleh lalai soal itu. Ya, oke, Bu. Masih terkait perekrutan caleg untuk Pileg 2019 karena ini kan menentukan Pilpres. Kan? Kalau suara tidak mencukupi parlemen threshold juga kan Nak boleh ikut iya, pilpres. susah juga. Lalu Partai Gerindra ini orang kan nomor 2 terbesar perolehan suara, nomor 3 terbesar perolehan kursi. Jadi bagi orang itu disitulah salah satu tantangannya. Orang mau naik step satu tangga lagi nomor 1. Itu yang orang tuju. Kan begitu. Orang kan kalau kita hari ini kita dapat nomor 1. Kita besok mau naik kelas musik kita hari ini kita nomor 2, besok kita mau naik kelas anak kita mesti bakuat sampai nomor 3. Kita mesti bakuat sampai dapat cum laude. Itu yang ada pada orang pikiran. Orang kerja-kerja. iya. Terakhir, Bu. Karena itu bukan hal gampang, bukan hal susah, tapi disitulah sumber semangat kita. Karena kita mau rebut itu. Kita mau rebut nih juara 1 dan cum laude. So, pakai semua cum laude itu orang kalau boleh. Ada lagi, Bu, maksimal cum laude. Apalah. Nama Pokoknya saya itu. pokoknya nyanda lebih. Kalau bicara lebih dari pemenang, so di situ tuh nih suma, so di situ tuh cum laude, sudah Ya. DP lebih di situ. Nah, terakhir ini, Bu, masih soal masih persiapan kader juga. Iya. Nah, Ibu, kadang kader sekarang kan juga ada yang nakal-nakal nih, Bu. Kalau bagaimana untuk Yang nakal bagaimana ini? ya Soalnya kadang orang baik-baik tuh sampai kader-kader. baik-baik Baik-baik. Ibu nak ragu, Kalaupun dorang nakal kan sebagai ibu ya paling kita cubit, kita cambok. Cuma begitu. tidak ada gejolak-gejolak. Kalau gejolak bukan tidak ada. Ini laut kalau nyana ada gejolak juga bukan laut DP nama. Laut itu ada DP ombak, ada DP riak-riak. Toh, laut mati saja ada ombak. Apalagi laut hidup. Nah, seperti itu orang partai. Jadi dan itu biasa. Biasa karena dalam satu komunitas politik itu kan bukan cuma 1-2 orang di situ. Itu udah puluhan ribu orang.
kepalanya banyak. Nah, susah kan? Ya. Kepala banyak, pikiran banyak, hati banyak, kan susah. Orang mau satukan itu, mau satukan ini pikiran-pikiran dengan latar belakang yang berbeda-beda itu bukan hal gampang. Yang seninya kalau orang bisa menyatukan itu adalah kekompakan, solid, orang bergerak, mau satu komando. Itu yang setiap hari orang mengusahakan bisa. Dan orang bisa kadang juga di partai itu atau dimanapun ya, di organisasi-organisasi itu ada orang-orang yang kalau dia nak terpilih jadi pengurus atau dia dapat berhenti jadi pengurus, itu yang jadi perusuh, jadi perusak. Dia sebagai manusia, dia agak susah mengembalikan ke pikiran dia apa sebab dia keluar dari kepengurusan itu, dikeluarkan atau keluar berhentikan dari pengurus itu. Karena orang ini kan manusia, sifat egonya ada yang tinggi, ada yang tahu diri, bukan tinggi dan tidak, bukan. Tapi yang soal tahu diri dan tahu membawa diri. Nah, kalau gejolak di intern kita cuma seputar-putar itu. Dan kita tidak mau terjebak di putaran-putaran itu karena kita punya tujuan. Kita punya tujuan bekerja ini, biar nanti pikiran kita nanti dorang sadar sendiri. Dan kita pun menunjukkan ke dorang-dorang itu bahwa kita pekerja ini tidak sama dengan dorang cara berpikir. Nanti kita harapan lama-lama dorang akan sadar sendiri. Gitu. Apakah Partai Gerindra Sulut juga punya survei lokal di sini, Bu? Mulai orang bikin survei lokal dan intern orang sendiri. Itu lebih ke objeknya ke capres atau caleg? Semua. Capres, caleg. Ada. Orang mulai bikin. Sistemnya ada. Nah, terkait dengan tadi Ibu bilang gejolak-gejolak yang memang biasanya ada. Nah, iya, orang kan orang suka dengan tidak suka pada orang itu kan ada, biasa, Cok. Nah, Acok juga pasti banyak orang suka, banyak orang yang tidak suka. Maksud saya, apakah survei ini akan jadi penutup mulut? Oh, enggak. Itu survei sendiri. Dan kita survei kepada orang-orang yang sudah ada dalam jaringan kita. Yang akan kita godok untuk keluar sebagai caleg. Kita tidak mau survei kemana? Acok bermaksud. Dalam arti kan biasanya ada orang yang protes, biasanya kan keputusan kebijakan apa, kalau mereka menganggap itu keliru, kalau berkaca dari hasil surveinya jeblok, ternyata kalau surveinya bagus kan tutup mulut dong, betul berarti kebijakannya. Pokoknya yang kita lakukan, kita prinsipnya melakukan apapun itu fair. Jadi nak memandang karena dia siapa begitu. Kalau dia hasil survei jelek, kita bilang ini kita panggil yang bersangkutan, ini surveinya ini. Dan kita harus minta dia untuk sadar diri begitu. Jangan memaksakan diri. Itu karena kita punya target, kita bekerja dengan target. Paling lambat ini semuanya sudah rampung. Surveinya, persiapannya. Persiapan kita itu mudah-mudahan bulan Agustus selesai. Agustus itu sudah 100% Karena semua. caleg kita harus masuk di DPP akhir bulan ini. Berarti akhir bulan ini sudah 100%, sisanya tinggal sosialisasi.
Setelah itu kan nanti kita kan seleksi apa namanya, partai kita masih akan berkembang gitu. Agustus kita mulai survei mana yang betul-betul kita mulai pilih-pilih kan. Iya, Agustus sampai Desember. Jadi kita berusaha tahun depan itu ketika mesti masuk di DCS itu harus masuk di KPU, kita sudah punya caleg yang yang bagus-bagus, sudah yang terpilih. Kalaupun ada nanti yang lebih baik dari itu muncul, sepanjang dia belum DCT, kita akan berusaha untuk perbaiki. Oke Bu, terakhir pesan Ibu untuk kader bisa diungkapkan. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, saya menghimbau kepada seluruh kader Partai Gerindra maupun simpatisan Partai Gerindra yang ada di Sulawesi Utara, mari kita bersatu, bersama-sama berjuang membesarkan, memenangkan Partai Gerindra. Yang pertama memenangkan memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua, kita sama-sama memenangkan Partai Gerindra di Sulawesi Utara. Itu saja. Mungkin kepada calon pemilih simpatisan, nah Ibu, Gerindra kan mau mempromosikan Pak Prabowo, mungkin silahkan Ibu. Bisa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, kita sama-sama berjuang buat kemenangan Bapak Prabowo Subianto yang orang Sulawesi Utara. Pak Prabowo kan punya darah orang Sulawesi Utara karena ibunya Pak Prabowo itu namanya Ibu Dora Sigar, itu orang Langowan. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan lebih lebih bergerak lagi ke tempatnya ibunya Pak Prabowo, lebih memperkuat lagi di daerah sana. Ya. Itu saja harapan kita untuk seluruh rakyat Sulawesi Utara. Karena kalau Bapak Prabowo jadi presiden, Tuhan sayang tahun 2024 Pak Prabowo jadi presiden, maka saya jamin perkembangan kesejahteraan kita tidak mungkin dibiarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu kita sudah bicara dengan Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu Wani. Ya. Sudah jadi teman diskusi saya. Boleh kapan-kapan nanti. Kapan-kapan lagi. Iya. Oke. Diskusi lagi. Iya. Oke Tribuners, demikian pembicaraan saya dengan Ketua DPD Partai Gerindra Sulut, Ibu Koni Rumondor. Dan kita akan ketemu lagi di lain dan waktu kesempatan yang berbeda. Dan terima kasih. Terima kasih juga Ibu Wani. Salam. Terima kasih Aco. Terima kasih Partai Gerindra. Tribun. Iya. Oke. Terima kasih.